Melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka wicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Nur Aziz SPD MPDBI. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Kepala SMA 1 Purworejo yang hadir di tengah-tengah kita pada podcast kali ini di Ganesha Podcast episode yang ke-13. Saya hadir, saya Bu Partinem ya, akan bersama Bapak Aziz nanti akan menyampaikan terkait dengan simulasi tatap muka di era PJJ ini yang telah dilaksanakan oleh SMA 1 sejak tanggal 10 November 2020, bertepatan dengan Hari Pahlawan dan Semangat Pahlawan. Nah, di kegiatan ini nanti akan kita kupas bersama-sama dari orang nomor 1 SMA 1 Purworejo. Kalian pasti sudah tahu ya, beliau adalah pencipta lagu Satu Hati Saat Pandemi, lalu juga menguatkan jati diri SMA 1 Purworejo sebagai sekolah adiwiyata mandiri dengan karya beliau yaitu Sekolah Hebat. Luar biasa. Di tengah kegiatan beliau yang sangat padat ya pada siang hari ini, beliau sebenarnya ada rapat di beberapa tempat. Tetapi karena kecintaan pada kalian, beliau telah hadir untuk mengisi podcast. Oke anak-anakku, selamat siang Pak Aziz. Selamat siang. Gimana kabar Pak Aziz? Alhamdulillah sehat. Sehat selalu ya Pak Aziz ya. Sehat juga. Alhamdulillah. Oke. Bapak, terkait dengan kegiatan tatap muka ya, simulasi yang telah kita lakukan. Kira-kira dasar kegiatannya apa Pak? Kok SMA 1 berani-beraninya untuk melakukan simulasi ini Pak? Ya, terima kasih. Jadi sesuai dengan program dari pemerintah dinas provinsi yang mana telah mengadakan piloting di berbagai daerah. Kemudian setelah dievaluasi ada sinyal positif untuk perluasan, maka SMA 1 mencoba untuk mengajukan diri sebagai sekolah yang mendapatkan perluasan dalam pembelajaran tatap muka atau PTM. Perlu dipahami bahwa ada beberapa sekolah yang terpaksa mengundurkan diri karena ada kasus COVID. Tapi selama ini di SMA 1 Purworejo masih aman, guru-guru sehat, siswa-siswa juga sehat, tidak ada yang terkonfirmasi positif COVID. Iya. Maka dengan berbagai macam pertimbangan, termasuk juga pertimbangan untuk pendidikan karakter anak-anak, yang itu memang tidak tergantikan dengan cara PJJ, maka saya mengajukan diri kepada dinas cabang dan alhamdulillah mendapatkan sinyal positif setelah mendapatkan izin dari gugus COVID di tingkat kecamatan dan memberikan dukungan penuh sehingga cabang dinas wilayah 8 memberikan izin untuk perluasan di SMA 1 dan juga satu lagi sekolah di sebelah barat Kalijali yaitu SMA 2. Oh, itu iya. Saya kira Bu. Iya. Oh, berarti di Purworejo ini ada 2 sekolah ya Pak? Sekarang SMA betul, 1 sekarang ada 2, SMA 1 dan 2. SMA 2. Yang melakukan simulasi ya Pak ya? Iya, simulasi. Simulasi ini digunakan untuk apa Pak? Untuk pada saat nanti tatap muka yang sesungguhnya begitu? Ya, simulasi ini adalah untuk melihat seberapa jauh kesiapan sekolah-sekolah itu dari segi sumber daya manusia, dari sumber sarana prasarana, dukungan orang tua, dukungan siswa dan sebagainya, sehingga diharapkan nanti kalau situasinya sudah normal kembali, kita sudah siap dengan tatap muka dan dengan mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan new normal. Oh iya. Kebiasaan baru. Oh, begitu. Berarti sebelum kita simulasi juga sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak ya Pak? Betul. Ya. Sudah dilakukan dengan puskesmas juga, dengan Koramil, kepolisian juga Pak, dengan komite juga. Betul. Oh, berarti semua syarat sudah kita penuhi begitu Insya Allah. Pak? Jadi semua stakeholder sekolah, bahkan mungkin meluas itu sudah semuanya kita laksanakan. Oke Pak. Dan kita bersyukur karena kemarin dari namanya forum pimpinan tingkat kecamatan kita mendapatkan dukungan. Oh iya. Terima kasih. Itu.
Oke Pak, terkait dengan antusiasme anak-anak mengikuti simulasi ini, Ya. apakah sudah ada informasi Pak selama 3 hari atau 4 hari belakangan ini dari tanggal 10, 11, 12 dan 13? Ya, jadi saya hanya melihat secara umum Ya, siswa-siswa kelihatan semangat, kelihatan bahagia, bisa dilihat dari kedatangannya, bisa dilihat dari keceriaan anak-anak untuk bertatap muka. Kemudian juga guru-gurunya secara umum juga semangat. Untuk itu saya mengambil kesimpulan secara umum, saya kira tatap muka ini memang didukung oleh semua pihak. Kemudian untuk angketnya yang ya, kita laksanakan kemarin pada hari ketiga, ya. hari ini belum kami mendapatkan laporan, dan mudah-mudahan hari ini saya mendapatkan laporan bagaimana hasil angket itu, yang di sana ada angket-angket yang memberikan gambaran atau deskripsi tentang keterterimaan dari PJJ ini dari orang tua, dari siswa, dari gurunya. Maksudnya kegiatan simulasinya ini ya Iya, Pak ya? selama 3 hari ini. Jadi selama 3 hari kemarin sudah diangket Ya. lewat Google Form. Nah, mudah-mudahan nanti teman-teman manajemen bisa melaporkan kepada saya tentang Oh iya, itu setiap hasil hari angket. ya Pak harus mengisi angket itu? Itu bukan setiap hari, setelah 3 hari kemudian baru diisi. Oh, terus Oleh, dilaporkan ya Pak? ya, oleh anak-anak, oleh orang tuanya dan oleh guru-gurunya. Oh iya. Ya. Jadi terkait senang atau tidak senang gitu ya Pak? Maksudnya dengan simulasi pembelajaran tatap muka juga ya Pak ya? Iya, Iya. betul ya. Kebetulan kan saya juga guru Pak, kemarin juga mengisi Oh sedikit begitu. ya, iya. Iya. Dan saya juga mengisi dengan PJJ tatap muka, terutama anak-anak yang ada di kelas juga merasa senang begitu Pak. Oh begitu. Iya. Terima kasih. Iya. Begini Pak, ada beberapa anak juga yang ternyata tidak diperkenankan untuk mengikuti simulasi. Bagaimana Pak tanggapan Bapak terkait hal ini? Ya, tidak apa-apa. Jadi anak-anak itu tetap harus mengikuti pembelajaran dengan PJJ. Iya. Kita izinkan untuk tidak mengikuti tatap muka. Iya. Memang yang menjadi prinsip utama adalah anak itu diizinkan oleh orang tua. Gitu. Ya, jadi kalau tidak diizinkan ya sekolah harus tetap memfasilitasi dengan cara yang lain. Oh iya, berarti tetap daring ya Pak ya? Betul. Oh, Jadi izin orang tua itu sangat prinsip sekali. Kalau orang tua mengatakan tidak, ya kita tidak. Dan saya juga berharap anak-anak yang diizinkan pun seandainya pagi atau siang itu ada gejala kurang sehat, ya mending lebih baik tidak datang ke sekolah. Oh iya, sekolah juga memfasilitasi itu ya Pak? Betul. Oke, berarti UKS siap ya Pak ya? Siap, insya Allah. Ya. Baik Pak, terkait dengan guru-gurunya Pak, kesiapan untuk PJJ dan tatap muka ini menurut Bapak bagaimana Pak? Persiapan Bapak sebagai seorang motivator dan fasilitator di SMA 1 bagi para guru. Ya. Kemarin saya kalau tidak salah sudah memberikan sugesti ya kepada guru-guru bahwa ya kita sehat, kita kuat, kita kebal, sehingga mudah-mudahan persiapan atau tatap muka di SMA 1 ini berjalan dengan lancar. Saya juga memantau kelihatannya guru-guru tidak ada yang sakit, kemudian juga menyampaikan keluhan-keluhan, sehingga kesimpulan saya sementara guru-guru tetap punya komitmen yang tinggi untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka dalam simulasi ini. Oke, berarti hasil simulasi ini nanti dievaluasi ya Pak ya? Betul. Dan nanti menjadi bahan pokok untuk kebijakan di pertemuan di tahun 2021 begitu Pak? Menurut Bapak bagaimana nanti seandainya SMA 1 terus dalam simulasi ini memang bagus, semuanya tertata dengan baik. Bapak optimis nanti mungkin di tahun 2021 di semester 6 tatap muka juga begitu Pak, di era kenormalan baru? Jadi sesuai dengan aturan yang dikeluarkan oleh dinas bahwa simulasi ini itu polanya 21. Artinya 2 minggu tatap muka, 1 minggu evaluasi. 2 minggu tatap muka, 1 minggu evaluasi. Kalau hasilnya positif lanjut, kalau hasilnya negatif pending semuanya. Ya, jadi itu polanya. Untuk itu 2 minggu ini kita masuk simulasi tatap muka, maka minggu berikutnya kita off untuk evaluasi. Nah, karena kita ini memasuki akhir semester,
maka saya kira besok minggu ketiga kita evaluasi untuk persiapan tahun baru atau mulai awal semester genap itu. Ya, saya kira itu, Bu. Iya, berarti optimis ya, Pak ya. Optimis ya, kita harus optimis. Apalagi sebagai sekolah pelopor di Purworejo ya, Pak ya. Insya Allah. Ya. Anak-anakku yang tersayang, Bapak Nur Aziz juga sudah menciptakan lagu Satu Hati Saat Pandemi. Liriknya sudah luar biasa untuk pembiasaan kita di era pandemi ini, dan juga sekolah hebat. Bapak, sedikit ya terkait kreativitas Bapak ya di sela-sela kesibukan Bapak. Bagaimana resepnya Pak memandang kegiatan atau mungkin situasi ini? Ternyata Bapak justru berkarya gitu. Apalagi Bapak juga sebagai salah satu finalis Kepala Sekolah Inovatif Tingkat Nasional. Amin, anak-anakku. Amin. Bagaimana Pak resepnya supaya kami tetap optimis, Pak? Ya, jadi dunia ini sebenarnya tinggal sudut pandangnya seseorang. Kalau dunia ini dianggap negatif, ya nanti akan runtuh semua. Tapi kalau dunia ini dianggap positif, ya insya Allah akan memberikan hal-hal yang kebaikan-kebaikan kepada kita. Begitu saya mengajak kepada Bapak Ibu guru semuanya untuk selalu berpikir positif terhadap apa saja yang terjadi walaupun dalam masa sulit, dan di masa sulit seperti ini jika tidak menutup kemungkinan untuk terus berkreasi. Banyak inspirasi-inspirasi yang kita barangkali lewatkan. Nah, itu sebaiknya setiap kita mendapatkan inspirasi itu sebaiknya kita laksanakan. Jadi jangan dilewatkan. Nah, banyak orang-orang yang punya inspirasi tapi kemudian dilewatkan begitu saja sehingga tidak menjadi karya. Nah, saya kebetulan kemarin punya inspirasi, kemudian saya catat, kemudian saya rekam, ya, kemudian bekerja sama, berkolaborasi dengan teman-teman, ada Mbak Aya, ada Mas Fani dan teman-teman lain. Alhamdulillah terwujud menjadi sebuah karya, yaitu sebuah lagu. Nah, kemudian apalagi tadi yang satu? Ya, itu bagaimana Bapak bisa berkarya padahal kan dalam kondisi yang mungkin bagi orang lain itu sebuah musibah, Pak. Tapi Bapak justru punya karya yang luar biasa. Bagaimana proses kreatif itu bisa tumbuh gitu loh, Pak? Iya, jadi proses kreatif itu bisa tumbuh kapanpun dalam kondisi seperti apapun. Jadi dalam keterbatasan pun kita sebenarnya tetap punya ruang untuk berekspresi, berkreativitas. Untuk itu yang terpenting adalah banyak menangkap fenomena-fenomena sosial, banyak membaca, banyak berkontemplasi, merenung dan sebagainya, sehingga dengan demikian kita tidak ada waktu untuk ruang kosong. Jadi setiap waktu itu harus diisi. Jadi kalau dalam agama itu wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu prinsip saya. Jadi waktu jangan sampai kosong, karena waktu kalau kosong itu rugi. Dan orang yang beruntung adalah orang yang beriman dan yang beramal soleh. Itu artinya setiap waktu harus diisi. Jangan sampai ada ruang kosong yang memungkinkan hal-hal negatif itu masuk ke dalam diri kita. Jadi kita terus mengisi waktu itu dengan positif. Maka untuk anak-anak saya berpesan, mumpung masih muda, masih jembar kalangane, masih padang rembulane, itu diisi dengan waktu-waktu yang positif, dengan kebaikan-kebaikan, dengan belajar dan sebagainya, sehingga insya Allah akan memiliki masa depan yang gemilang. Oh iya, Pak. Terkait dengan proses tatap muka selama ini, Pak, anak-anak kan tidak berseragam nih ya, Pak. Yep. Kira-kira kesan Bapak gimana melihat anak-anak yang ternyata kok tampak lebih dewasa, atau mungkin bajunya ada yang lucu-lucu, sementara kita menanamkan karakter kan mungkin harus SP, sepatunya harus hitam. Apakah itu tidak akan melunturkan karakter, Pak? Ya. Jadi memang kemarin karena dianggap belum begitu siap, itu ada himbauan untuk tidak pakai seragam. Oh, jadi itu memang bukan dari kita, tapi ada himbauan gitu, Pak. Gitu. Tapi sekarang, maka mulai minggu depan anak-anak kita persilahkan atau kita wajibkan untuk memakai seragam. Untuk minggu depan ya, Pak? Ya, minggu depan. Jadi mulai hari Senin anak-anak diwajibkan untuk menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Untuk itu yang kemarin memang ya ada kesan tidak rapi dan sebagainya, kemudian juga mungkin
dari sisi anak atau orang tua agak ribet yang biasanya seragam berseragam sederhana, artinya persiapannya sudah ada, harus mengada-ada itu. Bahkan kemarin ada anak-anak ya sedikit yang agak kurang proporsional dalam berpakaian, tapi itu justru menjadi bagian penting dari bapak-bapak ibu guru untuk memberikan pendidikan tata busana. Gitu itu ada, Pak. Jadi tetap ada nilai positifnya. Gitu ya, Pak. Bapak jadi, selalu memandang sesuatu positif ya, Pak? Iya, betul. Misalnya ada anak yang pakai kulot, bajunya dimasukkan. Nah, itu kan kita kan tidak proporsional. Nah, Bapak Ibu guru memberikan nasihat, ini loh tata busana yang tepat. Gitu ya, Pak. Kemudian mungkin ada yang bercelana kanvas dan sebagainya yang tidak sesuai untuk sekolah itu justru merupakan bagian dari peran guru ya, untuk memberikan pendidikan tentang tata busana. Anak-anak SMA 1 saya berharap ya tata busananya bagus, tata wicaranya bagus, tata boganya juga bagus. Ya. Mungkin ada resep Pak termasuk untuk tata wicara, tata busana dan tata boga, karena saya lihat Bapak itu selalu welcome ya kalau memakai busana dan juga wicaranya ditata dengan baik. Kira-kira ada tips nggak untuk guru dan juga anak-anak Pak untuk 3 hal tadi? Ya, saya begitu saja kalau saya tidak ada persiapan terlalu macam-macam ya tentang atau hal sudah itu. Mempribadi itu Pak? Ya mungkin begitu ya, tapi saya lihat banyak guru di sini yang talented ya, ya seperti Pak Nardi itu kan jagonya itu bisa kita belajar dari mereka. Dan saya juga ya belajar dari secara tidak langsung maupun langsung ya bagaimana teman-teman atau tokoh-tokoh atau apa itu memperhatikan hal-hal seperti itu mungkin bisa menjadikan referensi untuk kita. Berarti dan jangan lupa bahwa kita itu guru, public figure, jadi ya, kita sering di depan masyarakat, di depan orang, di masyarakat kita ya mesti banyak yang membutuhkan. Ini memang diperlukan tata wicara dan sebagainya yang memang memadai untuk itu. Kan kalau di bahasa Inggris ada public speaking juga ya Pak? Ya, ada public speaking. Di SMA 1 juga ada ekstra itu ya Pak ya, di GMC itu ya? Ya, sepertinya ada ya. SMA 1 sudah luar biasa lengkap, saya datang sudah sangat lengkap ya, tinggal push ya, mendorong atau memotivate ya agar siswa itu memanfaatkan sumber daya yang ada itu. Saya kira kalau maksimal insya Allah anak-anak akan hebat. Oke Pak. Terkait dengan pengembangan karakter juga Pak, di simulasi juga kita sudah mulai dengan ekstrakurikuler yang sudah dilaksanakan di sore hari. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan ekstra ini Pak? Ya, ekstrakurikuler saya berharap terus bisa dilaksanakan dengan protokol kesehatan, karena ekstrakurikuler itu menjadi bagian penting dari penilaian. Di SMA 1 sudah menggunakan e-raport, di mana itu sebuah sistem. Kalau ada 1 poin yang tidak ada nanti tidak bisa bekerja semuanya, sehingga saya mohon untuk bisa dilengkapi. Nah, kegiatan ekstrakurikuler memang ini saya mohon teman-teman guru pengampu ekstra untuk terus mengingatkan anak-anak, karena pada sore hari relatif cenderung tidak ada banyak guru yang membimbing. Nah, untuk itu saya mohon teman-teman guru untuk terus memantau tentang protokol kesehatannya. Bahkan kemarin saya mengundang teman-teman satpam untuk berani mengingatkan anak-anak yang masuk ke lingkungan SMA 1 harus mentaati protokol kesehatan yang ketat. Oke. Bapak Ibu guru juga pembina ekstra, saya lihat juga sore hari juga memantau juga Pak di sini, hanya barangkali ada di beberapa titik ya Pak. Betul. Ya Pak, terima kasih sekali Pak Ayes dan anak-anakku sekalian, tetap semangat ya. Barangkali terkait simulasi pembelajaran tatap muka, anak-anakku sudah melakukannya meskipun anak kelas 12 mungkin baru 3 hari, lalu kelas 11 pada hari ini sampai hari Senin, dan Selasa, Rabu, Kamis nanti untuk kelas 10 ya Pak ya. Jadi nanti akan diakhiri di persiapan untuk semesteran ya Pak ya. Oh ya, penilaian akhir semester pas. Berarti selesai itu lalu Desember baru kita evaluasi ya Pak ya. Betul. Untuk kegiatan tatap muka di tahun baru nanti. Ya, tentunya evaluasi ini ya bersamaan dengan PAS nanti kita. Gitu. Ya. Berarti nanti yang dievaluasi terkait sarprasnya, terkait
anak dan juga gurunya terkait model pembelajarannya atau apa Pak? Betul, sasarannya. Ya pokoknya semua unsur ya, termasuk protap-protapnya, termasuk SOP-nya. Ya. Jadi nanti kita harus melengkapi kembali celah-celah pos yang yang mungkin belum tercover ya, seperti misalnya prosedur standar masuk WC, masuk ke masjid itu. Dan itu ada beberapa mungkin tanda-tanda yang perlu ditambahkan ya, itu seperti agar orang itu tidak berpapasan tadi, kemudian masuk dan keluar itu harus dibedakan. Itu harus nanti kita evaluasi. Jadi masjid misalnya jangan melalui pintu yang sama. Pintu keluar beda ya Pak? Itu harus itu juga mungkin menjadi bagian dari itu. Dari sarana prasarananya Pak, mungkin pengamatan Bapak selama ini yang masih perlu dibenahi terkait dengan pembelajaran tatap muka ini apa Pak? Ya, sarana prasarana sebenarnya secara umum sudah memadai di SMA 1 ini ya, untuk persiapan pembelajaran tatap muka ini. Barangkali mungkin yang agak perlu dikembangkan yaitu untuk cuci tangan itu tidak harus menyentuh ya, jadi kalau bisa itu yang mungkin dikembangkan untuk yang pakai sensor sehingga tangan kita itu tidak menyentuh barang-barang di sekitarnya seperti keran dan sebagainya. Itu mungkin yang perlu dikembangkan. Kemudian untuk termogan itu juga mungkin perlu juga diupayakan alat sensor suhu tubuh yang otomatis yang lebih akurat itu, sehingga akan memberikan kemudahan-kemudahan itu. Kemudian tempat masuk juga di beberapa sekolah ada yang menggunakan teknologi rekayasa ya, seperti misalnya dengan palang pintu. Kalau palang pintu itu sensor suhunya itu sesuai, palang pintunya bisa masuk sesuai aturan. Kalau tidak sesuai, palang pintu itu tetap menutup. Itu juga bagian dari kreativitas yang barangkali kita perlu. Ini merupakan lahan juga bagi tim care mungkin ya Pak. Betul, akan menemukan sesuatu ya. Betul, ya. Seperti yang kemarin Krenova menang itu kan juga di masa pandemi Pak. Nah, betul ya. Jadi penginderaan jarak jauh, kemudian ya yang bisa otomatisasi, kenapa tidak? Kalau itu nanti akan memberikan sumbangan terhadap efisiensi dan efektivitas yang lebih. Gitu. Berarti kita memandang pandemi ini sebagai sebuah berkah ya Pak, untuk belajar juga ya Pak ya. Ya, banyak kita hal begitu. Ya, ini pandemi ini luar biasa ya. Ketika dulu nggak ada podcast karena ada pandemi, ada podcast ya Pak. Betul ya, podcast, kemudian guru-guru. Tapi mungkin perlu studio Pak yang bagus Pak. Guru-guru sekarang sudah meningkat sekali kemampuan IT-nya. IT literate-nya sudah meningkat. Itu meskipun saya terseok-seok Pak. Ya, saya kira bisa secepatnya. Tapi saya punya semangat Pak. Apalagi Bapak selalu menginspirasi ya. Amin. Saya terus terang iri ya Bapak sebagai seorang kepala sekolah yang sangat sibuk tapi bisa membuat lagu gitu. Wah, saya sudah menyanyikan lagu itu loh Pak. Iya. Dan itu rencananya mau kami lombakan, boleh ya Pak ya? Boleh. Nanti tak kasih hadiah. Untuk menyambut Hari Guru Pak. Siap, nanti Bapak Ibu guru akan mengadakan lomba Pak untuk satu hati saat pandemi. Mungkin perwakilan MGMP gitu loh Pak. Siap. Nah, mungkin Bapak ada masukan juga untuk pengembangan guru Pak di era simulasi dan persiapan nanti di era pembiasaan baru Pak. Ya, yang penting guru itu saya harapkan selalu mengupdate pengetahuan, selalu mengupdate keterampilan, selalu mengupdate profesionalitas sesuai dengan perkembangan. Zaman seperti ini ketika 10 tahun yang lalu kita kan tidak tahu apa-apa, tapi sekarang alhamdulillah seperti Pak. Ini itu ya, bisa PJJ, bisa menggunakan aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Nah, aplikasi-aplikasi ini saya harap untuk membantu lebih efisien, lebih produktif. Tapi jangan terlena dengan aplikasi-aplikasi yang memudahkan, yang justru kita nanti menjadi dalam bahasa yang menjadi terlena atau menjadi malas. Itu yang harus kita, justru ini kita dorong agar kita itu lebih produktif. Lebih produktif, lebih berdaya guna gitu. Jadi teknologi juga harus kita kuasai ya Pak. Betul ya. Meskipun semakin tua tapi nggak boleh merasa tua ya Pak.
Semangat tetap muda. Oh, Ya. tetap muda. Saya Oke. punya prinsip nanti kalau pensiun itu saya punya prinsip kehidupan baru saya mulai. Oh gitu. Ya. Oke Pak. Baik, luar biasa anak-anak yang luar biasa di rumah. Mungkin saat ini juga sedang pembelajaran daring dari rumah ya. Kalau tadi pagi sudah pembelajaran tatap muka bersama Bapak Ibu guru, anak-anakku juga selalu semangat ya. Bahkan sampai malam juga masih belajar. Oke. Bapak, mungkin ini yang terakhir ya Pak ya. Terkait mungkin SMA 1 yang juga menjadi sekolah unggul di Purworejo, sekolah adiwiyata, sekolah berkarakter. Kira-kira harapan Bapak untuk anak-anakku yang pada hal-hal tertentu juga perlu kita motivasi untuk tetap berprestasi. Pesan Bapak untuk anak-anakku bagaimana Pak? Karena ada beberapa anak yang mungkin sinyalnya agak lemah, agak sulit mengerjakan tugas-tugas dari sekolah. Solusinya bagaimana Pak? Saya kira sudah saya ungkapkan dalam lagu saya ya. Ya. Jadi di sana ada share and care, ada peduli dan berbagi. Itu akan menjadi suatu solusi yang bagus. Satu contoh misalnya ada seorang anak yang dalam tanda kutip orang tuanya mampu, kemudian punya wifi, kemudian mengundang anak-anak yang dalam tanda kutip kurang mampu untuk ikut bergabung. Itu misalnya itu kan bagian dari share and care. Sekolah kemarin memfasilitasi anak-anak yang terkendala sinyal dengan tes, kita fasilitasi di sekolah, ada 3 anak, itu juga merupakan bagian dari solusi itu. Jadi nggak boleh putus asa gitu ya? Betul, iya, selalu ada celah atau selalu ada solusi apabila kita itu terus berikhtiar, itu kata kuncinya itu. Tapi kadang-kadang anak-anak mungkin takut Pak untuk melaporkan, gimana Pak? Nah, itu masalah mental ya, tergantung pokoknya hidup itu kalau diisi dengan kejujuran itu enak-enak saja. Gitu ya Pak? Iya, orang yang tidak mampu mengatakan tidak mampu, yang mampu mengatakan mampu, nanti akan bisa saling berbagi. Ya, tapi kalau ada yang tidak mampu ngakunya mampu, repot itu. Ya, jadi maka di dalam Mars SMA 1 kalau tidak salah kan ada kata madani, itu adalah pesan moral agar kita itu hidup itu terbuka, jujur, sehingga insya Allah nanti segala masalah akan bisa diselesaikan dengan baik. Oke, terkait Mars SMA 1 kayaknya Bapak dulu juga termasuk penyumbang teks ya Pak ya? Ya ikut apa ya, ikut Pengaransemen meramu lah, oh, ikut meramu lah. Iya. Meramu kata-kata itu membantu Bu Endang almarhum. Oh iya, anak-anakku perlu anak-anakku ketahui yang sekarang bahwa Bapak Nur Aziz dulu juga guru SMA 1 Purworejo, juga UHK Kesiswaan SMA 1 Purworejo ya Pak ya. Dan sekarang telah hadir menjadi seorang kepala SMA 1 Purworejo. Putra-putra beliau semuanya adalah siswa SMA 1 Purworejo. Jadi MG hebat dari SMA 1 Purworejo. Istri beliau Ibu Nikmah Nurbaiti juga alumni SMA 1 Purworejo yang sekarang juga menjadi Kacabdin ya. Cabang Dinas 8 ya Pak ya? Oke, jadi luar biasa. Alhamdulillah Bapak sudah berkenan hadir di acara podcast episode yang ke-13. Terima kasih. Dalam kegiatan bincang-bincang terkait simulasi tatap muka dalam masa pandemi SMA 1 Purworejo. Terima kasih Bapak telah hadir di sini. Terima kasih Bu Partinem, luar biasa. Mohon maaf ya kalau banyak kekurangan Bapak. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Bapak, sebelum kita tutup mungkin ada salam podcast ya Mas ya. Podcast Mansa. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih. Besar tak muat di dalam peti, masukkan saja ke dalam para. Besar niat di dalam hati, bersama kita pasti bisa. SMA 1 Purworejo, unggul berkarakter mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengisi kemerdekaan